Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Pengesahan Bili tersebut karena ada alasan yang mendesak, yakni untuk mengatasi kondisi ekonomi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer mengaku mendukung penuh dan mengapresiasi lahirnya Perpu Cipta Kerja ini. Karena memang aturan ini sangat dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang dalam kondisi perekonomian saat ini, serta juga untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi atau berusaha. Anggota fraksi Golkar DPR RI ini menegaskan dengan adanya kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia, maka investasi akan masuk lebih banyak, kemudian masyarakat akan lebih sejahtera. Pada konteks ketenaga kerjaan, Perpu ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenaga kerjaan. Demer menegaskan Indonesia perlu terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif, salah satunya melalui menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, sehingga juga tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan dan mampu menekan angka pengangguran. Bagi mereka yang merasa kontra terhadap Perpu Cipta Kerja ini, Demer berharap dan mengajak mereka untuk mampu melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan bersama untuk maju, terutama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tentu akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Iya, yang pertama kita negara berkembang butuh sekali dengan pertumbuhan. Karena melalui pertumbuhan kita mampu untuk menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan itu melalui salah satunya adalah investasi. Nah, investasi mereka yang mau berinvestasi memerlukan kepastian hukum. Nah, kita membuat undang-undang Cipta Kerja itu untuk adanya kepastian hukum, terutama masa daripada pengurusan izin yang selama ini menjadi kendala di Indonesia. Kita nggak tahu sampai kapan kita ngurus izin, berapa meja yang harus kita kunjungi dalam rangka berinvestasi di Indonesia, berapa instansi yang harus kita hubungi. Nah, ini dijadikan satu untuk kepentingan kita menarik investasi. Nah, investasi sekarang ini udah mulai menggeliat. Nah, untuk itu maka saya berharap bagi yang merasa ini adalah kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, mari kita lihat yang lebih besar, yaitu kepentingan negara kita, kepentingan rakyat kita, ya, kepentingan kita bersama-sama untuk maju, terutama untuk pertumbuhan yang mana akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Harapan saya ini terus berjalan, mereka mempunyai kepastian hukum berinvestasi di Indonesia, investasi masuk di Indonesia, kemudian kita akan lebih sejahtera bersama-sama. Demer kembali menegaskan keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Cipta Kerja dinilai sudah sangat tepat. Apalagi di tahun 2023 ini Indonesia sangat memerlukan investasi pasca pandemi COVID-19 dan adanya ancaman resesi ekonomi global. Sangat tepat, apalagi 2023 ini kita sangat-sangat memerlukan investasi sehabis pandemi, kemudian juga ada resesi internasional, banyak negara yang kesulitan. Nah, sementara kita mempunyai sumber daya alam, kita mempunyai sumber daya manusia. Nah, kekuatan-kekuatan ini hanya satu kendala kita, yaitu kepastian hukum di Indonesia, yaitu tentang bagaimana berinvestasi yang aman, bagaimana mereka mendapatkan sesegera mungkin izin untuk berinvestasi, karena selama ini itu yang tidak terhitung. Jadi cost of money, jadi kalau berinvestasi di Indonesia itu biaya uangnya, bunga dan sebagainya yang mereka sudah alokasikan akhirnya berlama-lama sehingga membekak biaya bunga daripada uang yang akan diinvestasikan tersebut. Nah, oleh karena itu kita lebih jernih melihatnya, mari kita simpelkan aturan berinvestasi, ya, jangan ke meja terus ke instansi, tapi kita cukupkan mereka berkoordinasi di pemerintahan, kemudian mereka memberikan izin untuk berinvestasi, sehingga terukur kapan mulai berinvestasinya, kapan mereka mulai gerak untuk membangun pabriknya. Nah, itu harapan saya sebagai anggota Dewan, termasuk juga sebagai wakil rakyat yang ingin
UKM kita tumbuh, ingin kesejahteraan masyarakat itu bisa terjadi. Bali 1 mengabarkan,